Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat besar bagi kita semua. Kita bisa menjumpai bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Azza wa Jal, yang itu diharap-harap oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musim-musim kebaikan. Musim kebaikan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan termasuk musim kebaikan adalah bulan Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya. Para ulama menyebutkan sebab-sebab kenapa bulan Ramadan dinamakan dengan Ramadan. Salah satu penamaan bulan Ramadan, kenapa namanya kok Ramadan? Karena Ramadan itu terambil dari kata romat, yang artinya panas, panas yang sangat dahsyat. Dan bulan Ramadan dinamakan Ramadan karena yurmidudz dzunub, membakar dosa-dosa hamba-hamba Allah, membakar dosa-dosa kaum muslimin dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan dengan dia iman, yakin ini adalah syariat Allah, dan dia mengharapkan balasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. 11 bulan dia penuh dengan kelalaian, 11 bulan hanyut dengan dosa-dosa, 11 bulan jarang membaca Al-Quran, 11 bulan jarang bersedekah, 11 bulan jarang berzikir, 11 bulan jarang ke masjid. Itu kita sadari. Dan dosa-dosa itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu maghfirah, ampunan dengan bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan iman dan yakin itu adalah syariat Allah, puasa di bulan Ramadan, mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khairi akbil." Wahai orang-orang yang mengharapkan, bercita-cita mendapatkan kebaikan, akbil, inilah waktunya. Sambutlah bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Wa ya baghiya syarri aksir. Wahai orang-orang yang ingin melakukan dosa, ingin melakukan kemaksiatan, sebelum masuk Ramadan sudah terbiasa melakukan kejelekan-kejelekan, maka ini masuk bulan Ramadan, aksir, tahanlah, stop, berhentilah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam Allah pilih dari hamba-hamba kaum muslimin siapa-siapa yang dibebaskan dari api neraka. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Arullaha min anfusikum khaira
fa innasyaqi min man hurima fihi rahmatullah. Perlihatkan dari diri-diri Anda, diri-diri kita semuanya, kebaikan-kebaikan dari diri-diri kita, perlihatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang celaka adalah orang yang diharamkan dari rahmat Allah, diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah menyebutkan bulan Ramadan dengan kata ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbatas, ma'dudat yang bisa terhitung. Artinya dalam satu tahun, seluruh hari-hari dalam satu tahun itu bukan Ramadan. Ramadan itu hanya terbatas 29 hari atau 30 hari. Maka manfaatkanlah oleh kita semuanya dengan amalan-amalan soleh semaksimal mungkin. 11 bulan kita sudah lalai, 11 bulan kita jauh dari Allah, dari agama ini. Maka 1 bulan ini hendaklah setiap muslim memanfaatkan betul. Yang terakhir, 2 amalan soleh yang sepantasnya masing-masing kita untuk memperbanyak di bulan Ramadan ini. Nasihat untuk saya dan kita semua. Yang pertama adalah perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, amalan soleh yang perlu kita perbanyak adalah memberi sedekah. Memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan sedekah dengan harta, dengan makanan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Maka itu adalah 2 amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan yang sepantasnya masing-masing kita memperbanyaknya. Imam Tsauri rahimahullah mengatakan innama huwa it'amu ta'am. Sesungguhnya Ramadan itu adalah bulan amalan untuk memberi makan. Wa qiraatul Qur'an, bulan untuk membaca Al-Qur'an. Sampai disebutkan sebagian para ulama, barang siapa yang mendapati waktu kosong, waktu lenggang, ketika di sisi-sisi dia kerja ada waktu-waktu senggang kosong, ketika di rumah selesai kerja, waktu dia rehat di rumahnya, maka falyaghtanim kathratal qiraah, hendaklah dia memperbanyak, memanfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Quran agar dia mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, pernah sholat witir 1 rakaat, witir dengan menghafal, dengan membaca Al-Quran utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dikhatamkan dengan 1 rakaat. Imam Syafi'i rahimahullah dalam 1 bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Minimalnya dalam sehari beliau bisa khatam 2 kali. Kalau 1 bulan itu 30 hari. Betapa semangatnya para ulama zaman dulu, para sahabat untuk membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, afdhalus shawam aktsaruhum dzikran lillah fi shaumihim. Level tertinggi dari orang yang puasa, kaum muslimin semuanya berpuasa. Peringkat pertama dari orang-orang yang berpuasa itu adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ada yang di sana kaum muslimin puasa, banyak tidurnya, banyak kerjanya. Dan yang paling utama, yang paling tinggi levelnya adalah orang yang berzikir kepada Allah ketika dia berpuasa dan membaca Al-Quran, termasuk seagung-agungnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW adalah ajwadan nas, manusia yang dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kalau beliau di bulan Ramadan, dermanya beliau sangat-sangat dahsyat, melebihi angin yang bertiup. Beliau adalah orang yang dermawan, dan dermawannya beliau itu sangat ketika di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka banyak-banyaklah kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu kita yang dulu di luar bulan Ramadan jarang baca Al-Quran, maka sepantasnya ini adalah bulan Al-Quran untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Punya cita-cita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dan banyak-banyak memberi makanan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan,
ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun kalian menjaga melindungi diri kalian itu dengan sebiji kurma. Kalian sedekahkan 1 biji kurma itu kepada orang lain, semoga itu bisa melindungi kalian dari api neraka. Maka banyak-banyaklah bersedekah kepada Allah, kepada kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala terkhusus di bulan Ramadan. Yang terakhir Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan ini termasuk fadilah, keutamaan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, terkhusus kalau dia berpuasa. Pahalanya akan didapatkan oleh dia, pahala puasa dia dan pahala puasa orang lain yang makan dari makanan dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah.